Selamat Paskah, Happy Passover. Katakan kanan kirimu, selamat Paskah, puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa juga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Selamat Paskah, Happy Passover. Berdoa kebangkitan Kristus juga nyata dalam iman kita. Amen. Malam hari ini saya akan khotbah tentang bukan untuk kerajaan dunia. Orang-orang Yahudi dan para pengikut Kristus memiliki persepsi yang salah tentang Yesus Kristus. Mereka berpikir, Yesus datang ke dunia untuk membangun sebuah kerajaan duniawi. Sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Pada zaman Yesus, bangsa Israel merupakan wilayah jajahan Romawi yang mana setiap orang Yahudi wajib membayar pajak. Dan kita tahu ada 4 pajak yang mereka harus bayar. Dan mereka harus menjual segala hasil bumi mereka kepada bangsa Romawi dengan harga yang murah. Karena itulah bangsa Israel sangat menderita. Sehingga mereka sungguh-sungguh merindukan hadirnya seorang Mesias yang mereka pikir akan menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi. Mereka teringat seperti Musa yang pernah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Demikianlah mereka berharap Yesus yang mereka lihat akan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Perbudakan bangsa Romawi. Saudara, orang-orang Yahudi saat itu sangat berharap kepada Kristus. Mereka ingin mengangkat Yesus menjadi raja duniawi ya, yang dianggap mampu memimpin dan mampu untuk memulihkan bangsa Israel. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud, seperti yang dilakukan oleh Musa. Apalagi ketika orang-orang Yahudi ini melihat bahwa Yesus tidak hanya punya hikmat di dalam mengajar. Yesus punya kuasa yang luar biasa ketika dia bisa menyembuhkan yang sakit, ketika dia bisa mencelikkan yang buta. Ketika dia bisa mengusir setan, ketika dia bisa menghidupkan orang yang mati. Bahkan ketika mereka melihat Yesus melipat gandakan roti dan ikan. Mereka sangat takjub. Mereka menyaksikan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Bahwa Yesus tidak hanya punya hikmat tapi punya kuasa. Karena itulah mereka mendesak Yesus dengan amat sangat untuk mau menjadi raja atas bangsa Yahudi. Kita akan saksikan cuplikannya. Potongan film baru tadi yang kita saksikan merupakan secuplik dari film The Last Supper. Yang bisa Anda ikuti di sinema-sinema di bawah, juga ada di CGV, di XX1. Filmnya bagus banget karena firman Tuhan diterjemahkan dalam tontonan yang begitu luar biasa, sangat detail dan sangat memberkati. Kita bisa lihat tadi dari cuplikan itu, bagaimana murid-murid Yesus juga punya ekspektasi yang sama seperti bangsa Yahudi. Mereka ingin Yesus menjadi raja duniawi untuk menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi. Para rasul mengikuti Yesus mula-mula bukan karena iman. Tapi mereka mengharapkan kedudukan apabila Yesus menjadi raja. Makanya Yudas mendesak. Dikatakan kepada Yesus, kamu bisa menjadi pemimpin, kenapa enggak mau? Saya akan buktikan ayatnya. Para murid mempersoalkan siapa yang akan jadi terbesar di antara mereka. Matius 20. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Ayat 20 berkata gini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya dan meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kamu kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Anda bisa lihat di sini, mereka masih berpikir bahwa Yesus kelak akan mendirikan sebuah kerajaan duniawi, di mana murid-murid Yesus tentunya akan beroleh kedudukan. Bisa paham? Dan kemudian, ingat waktu Petrus menegur Yesus, waktu Yesus mulai bicara tentang apa yang akan menimpa dirinya. Dalam Matius 16,
pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Di ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lihat ayat 22, baca sama-sama. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau hanya bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sampai di titik ini, mereka masih gak ngerti bahwa apa yang Yesus sampaikan akan sungguh-sungguh terjadi, bahwa dia akan disiksa dan mati di kayu salib, dan kemudian Yesus akan bangkit di hari ketiga. Di Kisah Rasul 1 ayat 6, bahkan saat Yesus bangkit dari kematian dan sebelum dia terangkat ke sorga, murid-muridnya masih bertanya ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Sekarang jelas bahwa murid-murid Yesus dan orang-orang Yahudi memiliki persepsi yang sangat salah tentang Yesus, yang mereka pikir bahwa Yesus akan membangun sebuah kerajaan di bumi, menjadi raja orang Yahudi, menjadi Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Tapi harapan mereka dan apa yang mereka pikirkan sangat keliru. Karena apa? Karena Yesus bukanlah Mesias politik seperti yang mereka harapkan, tapi Yesus adalah Mesias yang membebaskan mereka dari perhambaan dosa. Kita lihat Yohanes 18 ayat 36. Sama-sama yuk. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Apa pesan firman Tuhan? Sama seperti murid-murid Yesus yang hanya berpikir bahwa Yesus bisa menjadi raja sehingga mereka beroleh kedudukan. Mereka salah persepsi seperti kita. Kita salah persepsi tentang kehidupan. Yang kita kejar di dunia ini adalah kekuasaan, kekayaan, kedudukan, ketenaran. Yesus hadir bukan untuk jadi raja dunia, tapi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yesus mati untuk menebus kita dari dosa-dosa. Nah, saya mau kasih tahu, Yesus menyadarkan kita bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Yesus mengingatkan kita bahwa ada kerajaan kekal yang menanti setiap kita, yang pada akhirnya menjadi lebih penting dari semua pencapaian yang bisa kita cari di dunia ini. Yesus nyadarin kita, hey, Yesus punya kesempatan untuk mendirikan sebuah kerajaan di dunia kalau dia mau. Bayangkan, dia punya hikmat, dia punya kuasa, dia punya pengikut yang sangat menginginkan dia menjadi raja di dunia. Tapi no, Yesus gak mau jadi raja di dunia. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Karena dia mau kasih tahu kita, kamu salah. Fokus kamu gak boleh di dunia. Apa yang ada di dunia ini sementara, semuanya akan binasa. Tapi ada yang lebih penting daripada ini. Dan Yesus bersusah payah datang ke dunia dan mati buat kita karena dia mau kasih tahu ada yang lebih penting dari sekedar membangun kerajaan di dunia. Saya mau kita lihat ayat firman Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi sama-sama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sebelum ayat ini, Yesus bahas soal segala kekhawatiran kita tentang hidup, bukan? Makan, minum, pakai. Yesus bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam hidup kita ini, fokus kita tuh cuma dunia. Sampai kita lupa bahwa
kita, ujung dari hidup setiap kita, mau Anda lulus SD, mau Anda kuliah S3, mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda kurus, mau Anda gemuk, tujuan akhir setiap kita, destinasi kita yang akhir adalah tahta pengadilan Allah. Setiap kita akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia menjadi pembela bagi kita. Untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Katakan amin. Kita tuh fokusnya hidup di dunia. Sampai-sampai kalau kita doa, yang kita minta tuh gini, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kita lebih worry kita miskin, tapi kita lupa bahwa kita mesti ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita jadiin Tuhan kayak Doraemon. Kita doa minta semua yang kita inginkan dan kita mau semua keinginan itu tercapai. Dan kita mau semua doa kita dijawab. Kita jadiin Tuhan kayak satpam. Tuhan, aku lagi keluar negeri, tolong titip rumahku ya. Tuhan, kita jadiin seperti tukang parkir. Ketika kita mau ke mall, kita doa bilang gini, Tuhan tolong supaya aku dapat parkiran ya. Banyak Anda yang kalau ke mall selalu doa gitu. I'm telling you, He is the King of Kings, the Savior of your life. Dia bukan tukang parkir kamu. Dia bukan satpam kamu. Jangan terus minta berkat kalau kamu tidak peduli apa yang jadi kehendaknya dalam hidupmu. Amin. Yesus ingetin kita, jangan kejar harta dunia. Jangan cuma fokus sama yang di dunia. Ini sementara. Ada kerajaan Allah menanti kita. Kerajaan Allah selalu bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kerajaan sorga yang harus jadi fokus kita. Berapa banyak Anda yang pengen masuk sorga? Saya nggak lagi Bible study, jadi jangan debat saya. Kalau mati Hades duluan kah Heni? Nggak peduli. Gue belum pernah mati, jadi gue nggak tahu. Yang gue tahu di firman Tuhan bilang kita akan menghadap tahta pengadilan sorga. Amin. Dan saya mau kita semua masuk sorga. Katakan amin. Saya bersyukur. Yesus jadi teladan buat kita. Kalau dia mau, dia bisa bikin gereja paling rame sedunia. Buka cabang seluruh dunia. Amin. Pendeta besar mana yang mau ngalahin dia? Dia gak usah kebas-kebas jasnya, dia gak perlu tiup-tiup, dia gak perlu apa-apa. Dia cukup ludahin kita sembuh. Gak percaya ludah Yesus penuh kuasa? Dia ludahin tanah bulat-bulat jadi mata. Dia terlalu berkuasa. Dia punya kemampuan untuk menggerakkan massa. Tapi dia bilang, aku gak tertarik menggerakkan massa. Aku tertarik menyelamatkan jiwa mereka. Berapa banyak hari ini pendeta lebih peduli massa daripada keselamatan jiwa-jiwa. Saya gak tertarik sama ketenaran. Tapi Tuhan kasih. Saya tahu supaya Injil diberitakan. Amin. Saya bilang sama diri saya, Heni, kamu gak boleh jadi pendeta mata duitan. Supaya gak lebih banyak orang kecewa sama pendeta. Waktu saya ditawarin Alphard, Anda pikir saya gak mau? Mau lagi. Cuma gue pikir gini, begitu gue turun dari Alphard di lobi ICI, langsung jemaat pergi. Bu Heni, sama aja kayak pendeta lain. Iya apa enggak? Iya kan? Jojo gak boleh beli Alphard tuh, ingetin. Halo, kalau Yesus aja mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita dengan darahnya. Artinya, ada perkara yang jauh lebih penting dari sekedar mengejar harta di dunia. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai dan dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup, katakan amin. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang, bayangin waktu Yesus bangkit, dia enggak iseng gentayangin imam besar Kayafas atau Pontius Pilatus atau para ahli Farisi dan ahli Taurat. Kamu yang salibin aku, binasa kau. Enggak. Coba kita bisa ngancam suami, awas lu kawin lagi, gua gentayangin lo. Yesus waktu bangkit, apa yang dia lakukan? Dia nggak wasting time balas kejahatan dengan kejahatan. Dia nggak peduli sama orang-orang yang nggak percaya sama dia. Dia nggak mau buang tenaga dan waktunya untuk memaksa mereka percaya. Tapi Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya.
kepada orang-orang yang harus meneruskan Injil keselamatan ini ke seluruh dunia. Sehingga kita hari ini bisa percaya dan beroleh keselamatan juga. Amin. Yesus datang untuk menebus kita dari dosa, supaya kita beroleh kehidupan kekal di sorga. Yohanes 6 ayat yang ke-7. Baca sama-sama, penting banget. 3, 2, 1. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Sekali lagi, Yesus ngingetin kita, lu boleh nikmatin hidup lu. Silakan aja. Tapi ingat, semua yang kita peroleh di dunia ini hanya sementara. Akan binasa. Istrimu yang cantik itu nggak akan ikut mati sama kamu waktu kamu mati. Anda nggak percaya? Pernah lihat istri yang kayak model mau ikut masuk ke lubang kubur? Atau ikut dibakar? Nggak pernah. Hartamu pun nggak akan ikut sama kamu. Tapi yang ikut sama kamu adalah taburan kamu. Yesus ingatin kita. Hidup tuh kerja di bumi. Jangan cuma mikirnya cuan. Kekayaan. Kaya boleh nggak dosa. Tapi hidup jangan cuma untuk serakah. Uang, kedudukan, kekuasaan. Tapi Anda jahat sama orang. Ingat, setiap kita harus mengakhiri hidup kita di hadapan Allah. Kalau kita tahu tujuannya cuma satu semua orang. Mau dia pejabat, mau dia rakyat. Tujuannya satu, menghadap Allah. Siapkan Anda. Kenyamanan hidup membuat kita terperangkap dengan cara pikir yang salah. Kita fokusnya jadi dunia. Yang kita kejar dunia. Saking kita pengen kaya, kita bisa jahat sama orang. Kita bisa curi, kita bisa nipu orang. Kita nggak hormat sama orang tua. Kita bisa bohongin orang, celakain orang. Why? Karena cinta uang. Lukas 12 ayat 33. Yesus bilang gini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Saya kasih tahu, Yesus tidak bermaksud menyuruh kita memiskinkan diri dengan menjual semua harta kita dan memberikan sedekah. Yesus mau kita ingat, hidup itu bukan cuma untuk kaya. Karena Yesus tahu, kita itu hidupnya fokusnya pasti akan terperangkap sama satu ini. Yesus tidak pernah membuat perbandingan dirinya dengan yang lain selain dari mamon. Karena satu-satunya hal yang paling sulit bagi manusia adalah uang. Cinta uang akar segala kejahatan, kata firman Tuhan. Tuhan ingetin kita. Ingat, hidup kita di dunia ini taburan untuk hidup kita di kekekalan. Katakan amin. Saya kasih tahu, orang duniawi nggak ngerti arti menabur. Orang yang duniawi nggak ngerti istilah bekerja untuk Tuhan. Bagi mereka itu kebodohan. Lu dibodohin lo gitu. Tapi manusia rohani percaya bahwa segala taburan kita bagi sorga ada upah yang menanti kita di kekekalan. Kita hidup gak cuma buat diri kita sendiri. Kita hidup untuk kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita hidup gak cuma untuk memperkaya diri sendiri. Tapi kita hidup bagi rencana Allah dinyatakan. Ingat. Dalam Lukas 12 ayat 13-21 tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Yesus memperingatkan kita supaya kita tuh gak serakah. Karena waktu kita terperangkap sama cinta uang dan keserakahan. Fokus kita tuh gini, kita jadi gak pernah puas sama hidup ini. Kita udah kaya aja, udah kaya meleleh, kayak lava. Kita masih pengen lebih kaya lagi. Yesus ingetin kita. Walaupun berlimpah-limpah harta kita, hidup kita gak tergantung sama kekayaan kita. Karena hidup mati kita tergantung Tuhan. Jangan fokus bangun kerajaan di dunia.
Ingatlah, ada pertanggungjawaban di akhir kehidupan kita. Yang saya kasih tahu gini, jauh lebih penting dari semua harta dunia yang kita bisa cari, jauh lebih penting daripada segala kekuasaan, kedudukan, jauh lebih penting dari segala pencapaian yang bisa kita peroleh di dunia ini. 2 Korintus 5 ayat 9, baca sama-sama. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Wahyu 3 ayat 21, ayat terakhir. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, sadarilah kekristenan bukan soal agama. Tapi Yesus mengajar kita satu budaya yang luar biasa, yaitu kasih. Dia datang karena dia mengasihi kita. Dia hidup karena dia mengasihi kita. Dan dia mati karena dia mengasihi kita. Dan dia bangkit karena dia mengasihi kita. Pesan Yesus cuma satu, sederhana. Kamu harus hidup saling mengasihi. Supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Saya menemukan kasih menjadi begitu sulit bagi banyak orang untuk dilakukan. Padahal begitu sederhana untuk diucapkan. Sesama pelayan Tuhan aja sulit mengasihi ketika orang tidak sepaham. Ketika orang menyakiti kita, kita bisa berubah jadi jahat sekali. Orang Kristen cuma rohani di dalam gereja. Mereka akan jadi orang yang sebenarnya di luar gereja. Baru sampai parkiran udah kelihatan aslinya. Teman-teman yang pelayanan di parkiran, itu gak ada yang dibayar. Mereka panas-panasan. Cariin parkir buat jemaat ICI. Jujur ya, boleh jujur gak? Saya sebenarnya gak setuju ada pelayanan itu. Saya bilang gini, gereja di mana-mana di mall gak ada yang perlu dicariin parkir. Cari sendiri. Ke mall belanja bisa cari parkir, masa ibadah harus dicariin? Terlalu manja. Tapi enggak, Bapak Gembala Anda terlalu baik. Jadi kudu ada tuh tim parkir. Dan saya kasih tahu ya, susah banget cari pelayan parkiran. Karena suhunya beda. Lebih banyak yang mau jadi asyir di dalam daripada tukang parkir di luar. Panas banget, cobain. Mereka cuma mau melayani karena punya hati. Teman-teman yang sebentar choir di sini, itu nyanyi gak dibayar. Yang ngelatih mereka, itu ngelatih tuh kasih waktu, rumahnya jauh, bensin, tol, itu gak dibayar. Karena mereka tahu, hidup ini bukan tentang apa yang mereka bisa makan, mereka pakai, mereka kumpul di dunia. Mereka tabur semua itu, waktu, tenaga mereka untuk Tuhan. Mereka kerjakan ini untuk Tuhan. Apakah Anda punya kepentingan kerajaan sorga dalam hidupmu? Apakah kamu peduli tentang kerajaan sorga? Apa yang kamu harus lakukan? Apakah kamu beritakan Injil kemana-mana? Apakah kamu cerita Yesus buat orang banyak? Apakah Anda bawa kepentingan Tuhan dalam hidupmu? Apa sih yang Tuhan rindu buat saya? Jangan cuma doa minta berkat, tapi tanya apa yang jadi kerinduan Tuhan buat saya. Jangan cuma mikir enaknya aja tapi kita jahat sama orang. Teman-teman di parkiran cerita, jemaat ICI galak. Udah dibantu cariin parkir, dibilangin parkir paralel jangan rem tangan ya. Tapi tetap rem tangan. Yang melayani juga katanya pernah rem tangan. Jemaat yang parkirnya benar, mau keluar gak bisa. Marah. Yang dimarahin siapa? Pelayan yang jaga parkir. Aduh gimana ya Pak? Ini orang udah dibilangin. Gimana sih kamu? Galak. Satu hari, datanglah itu yang punya mobil. Emak-emak yang mobilnya gak bisa keluar. Maki-maki itu jemaat yang parkir paralel. Tim parkir bahagia. Ada yang bela mereka. Mereka bilang gini, hidup emak-emak. The power of emak-emak.
Tapi let me tell you this. Sebagai gembala saya sedih. Baru dengar khotbah, keluar udah marah-marah. Baru dengar khotbah, udah gak punya kasih sama sesama. Udah dibantuin cari parkir, masih marahin. Kasih tips, gak ada penghargaan. Lempar gonceng. Goceng itu paling rohani memang, ada di parkiran gereja. Tapi yang lebih rohani lagi noceng. Noceng paling banyak di gereja. Saya mau kasih tahu, Anda boleh nikmati hidup Anda. Anda boleh beli mobil mewah, bangun rumah mewah, beli baju mewah, silakan. Tapi jangan hidup cuma buat diri Anda. Bawalah kepentingan kerajaan sorga serta Anda. Ingat menabur juga untuk kerajaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tolong orang lemah, berkati hamba Tuhan. Saya khotbah gini gak minta uang ya. Ntar ada yang cut bilang Ibu Heni mulai minta uang. Gak pernah. Dengar baik. Saya pengen kita sadar bahwa Yesus datang menyadarkan kita. Yang terpenting bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan Allah. Katakan sama-sama, yang terpenting adalah kerajaan Allah. Jangan takut ketika Tuhan panggil kita. Amen.